tangannya lagi dong dengan semangat kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali ya untuk jamaah yang baru saja bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema, ya Allah cobaan kok nggak ada habisnya. Insya Allah habis ini banyak kebahagiaan yang kita dapat. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Sekarang yang sebelah kanan saya udah ada yang merah-merah nih. Kita tanya ya datang dari mana ya. Yang sebelah kanan datang dari mana yang merah-merah nih? Masya Allah, yang di atas nggak perlu ditanya, udah tahu dari mana, dari laka. Oke. Yang sebelah kiri datang dari mana? Masya Allah. Bapak malu asalnya dari mana Pak? Dari Palembang, wong kita galau. Iya, habis dari tadi diam aja. Aku punya tayangan lagi loh. Saat satwa terdampak akibat kerusakan alam. Kita lihat tayangannya, silakan. Masya Allah, tabarakallah. Mereka juga punya cinta ya Ustadz ya? Kita harus menjaga jiwa. Apa Bu? Jiwa. Setiap jiwa harus kita jaga. Betul. Jadi para pencinta binatang luar biasa. Ya. Yang mencintai kucing, satwa-satwa Ya. yang luar biasa. Dan mereka berhak untuk disayangi juga pastinya Ustadz ya. Dan untuk kalau kejadian yang terjadi saat ini bencana Ustadz. Apakah mungkin ini salah satu faktor juga karena kita tidak mencintai makhluk lain selain manusia? Mungkin ada yang ngebakar hutan, mungkin ada yang merusak lingkungan, atau mungkin tidak ada yang mencintai para hewan ini. Mohon penjelasan Ustadz Maulana, silakan. Izin Prof dan Ustaz Sam. Ada hal yang harus kita pikirkan. Bagaimana dengan makhluk-makhluk Allah yang lain? Ibu tanpa sadar habis cuci piring buang air. Dibuang itu habis air cucian. Ibu sadar nggak? Kalau di situ ada semut, ada makhluk Allah yang lain. Bisa jadi mereka berteriak tsunami. Betul tidak? Kesapu air. Iya. Apalagi hati-hati ketika kita melakukan hal tanpa kita sadari kita sudah berbuat zolim. Hati-hati, ada salah karena tidak tahu, ada dosa karena dia tahu, ada zolim harusnya dia melindungi justru dia melakukan. Ada satu lagi, mau tahu? Durhaka. Akan turun laknat Allah jikalau kita tidak peduli. Apalagi berbuat zolim. Dan ingat makhluk Allah yang dalam hal ini hewan nanti akan datang menuntut di hari kemudian. Menuntut di hari kemudian. Bukankah ada seorang wanita pekerjaannya mungkin di luar yang hina menurut kita. Tapi ternyata masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Sementara ada wanita ahli ibadah masuk neraka gara-gara kucing. Kucingnya diikat, tidak diberi kesempatan untuk mencari makanan, sehingga kucingnya pun mati, dan itulah penyebabnya dia masuk neraka. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Bagi yang memelihara binatang, pastikan makanannya, pemeliharaannya. Ini contoh kecil. Kemudian, bagi yang mempekerjakan binatang, jangan sampai dia disiksa, terbebani. Ada onta datang mengadu kepada Rasulullah. Kenapa? Karena dizolimi sama majikannya. Artinya dalam hal ini pun harus dijaga. Bahkan mohon maaf ya, menyembelih binatang pisaunya harus diasah. Lebih tajam, jangan sampai menyiksa dia. Dan setelah disembelih pun dibuka talinya supaya enak. Tadi saya lihat tayangan, maaf ya, kenapa? Ya biar pas ini menggerak-geraknya badannya Menggerak-gerakan. Dan kalau masih bergerak, jangan dulu dibuka kulitnya. Tunggu pastikan dia mati, tidak bergerak, baru bisa dikuliti. Ya. Karena kalau itu menyiksa. Hati-hati, anak saya kemarin nanya, Abah jadi kita tidak boleh menyiksa binatang pakai api. Iya, tidak boleh. Karena banyak juga, maaf ya, nyiramin air panas sampai binatang itu mati. Itu kan cuma Allah yang berhak menyiksa hambanya dengan api. Kadang-kala maaf ada binatang disiram air panas. Aduh. Itu menyiksa. Aduh. Kebayang nggak? Tadi kita lihat tayangan
orang utang tadi itu, kenapa kita sedih lihatnya? Tempatnya sudah nggak ada. Sehingga dia saling menyayangi. Nggak malu. Tuh, binatang aja saling menyayangi. Saling perhatian. Kenapa kita tidak? Bahkan tidak boleh, memisahkan antara induk dan anaknya. Nggak bisa. Apalagi, anaknya masih tergantung sama induknya. Yang dikhawatirkan nanti, laknat Allah turun pada orang-orang yang melakukan sedemikian. Ada lagi, maaf ya buat semuanya, kalau bisa peliharalah binatang 2 ekor. Jangan cuma satu jenis, harus ada pejantannya, ada betinanya. Kenapa? Mau tahu? Karena ada kebutuhan. Gak usah dibahas. Ibu itu sudah ngoceh. Kasih tahu saya. Ya. Baiklah, kita dengarkan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Boleh tepuk tangannya dong dengan semangat. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Mazia. Ibu Mazia ini katanya mau nanya banyak sekali ya Bu ya. Bener banget Bu? Oke, kalau gitu yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Silakan Bu, kasih salam. Namanya siapa, diulangin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Mazia dari Majelis Taklim Yayasan Hazanah Kebajikan Palembang, Tepuk Sumatera tangannya dong Selatan. dari Palembang, Masya Allah. Ibu mau nanya sama siapa? Profesor. Bu, orangnya sebelah sini nih Bu. nih. Nah. Pak Prof. Nah, gini, saya mau nanya sama Profesor. Lah mana orangnya gak ada? Enggak salah sini. juga. Gitu. Kan profesor tadi duduknya di Oh sini. iya juga ya. benar, Ustaz. Prof sih pindah-pindah segala, ngapain pindah ke situ? Kan ibunya bingung jadinya. Iya. Ini Bu, di sini Bu betul. orangnya Bu. Masih nyariin ke sini. Gak perlu, udah ada di sini. Langsung Bu, silakan Bu. Prof izin bertanya, Ya. ada nggak tuh Prof Apa? Ada nggak tuh? Ya, doa yang diajarkan oleh Rasul Oh. untuk menenangkan hati kita seketika kita mendapatkan musibah itu, yang terucap dari lisan kita itu zikir, bukan mengeluh. Oh, jadi mau Terima zikirnya. kasih Prof. Terima Sehat kasih, selalu. Bunda, luar biasa pertanyaannya. Amin, Masya Allah. Kasih salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Boleh Sama-sama. kembali ke tempat duduknya, silakan. Tepuk tangannya dong. Terima kasih. Silakan dijawab Prof. Ya, terima kasih Bunda Maziah ya, luar biasa pertanyaannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan kita ketika terjadi musibah apapun bentuknya, kecuali kita memang harus kembali kepada Allah. Salah satunya adalah dengan memperbanyak doa. Seperti hari ini negeri kita yang juga sedang menangis. Ustadz Maulana, Ustadz Sam ya, dan Bang Sony, Bapak Ibu sekalian, saya teringat akan doa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim ini tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Wa iz qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim berdoa di depan Baitullah. Ya Rob, jadikanlah negeri ini Mekah. Karena Nabi Ibrahim berada di Mekah pada saat berdoa. Maka hari ini kita doakan negeri Indonesia. Yang kita sayangi dan kita cintai. Inilah tumpah darah kita. Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Allah, jadikan Indonesia ini negeri yang aman, sejahtera. Masyarakatnya hidup dalam kedamaian. Tapi dalam doa itu Nabi Ibrahim berdoa liman amana minhum billahi. Bagi mereka yang beriman kepada Allah. Tapi diingatkan wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Tapi kalau manusia itu kufur kepada Allah, mereka tidak beriman, tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan,
fa umatti'uhu qalila. Sedikit sekali kesenangan yang kami berikan kepada mereka. Summa attarhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Dan bahkan mereka bisa diseret Allah ke dalam azab yang sangat pedih kalau manusia itu tidak mau beriman kepada Allah. Mereka melakukan segala kejahatan dan kezaliman. Ini diantara doa kita untuk negeri kita yang juga saat ini sedang menangis dengan berbagai bencana yang terjadi. Dan kemudian ada doa yang sangat baik kita amalkan. Ya memang hidup ini jangan lupa berdoa, berzikir. Saya mau nanya sama ibu-ibu, coba dijawab ya. Kalau kita mau mulai sesuatu, apa yang kita baca? Selesai dari sesuatu? Mendengarkan berita musibah, apa yang kita baca? Mendengar berita suami nikah lagi? Beda-beda jawabannya. Ada yang bilang bismillah, ada yang bilang innalillah, na'udzubillah. Emang yang bismillah, coba yang bismillah angkat tangan? Apapun. Gak ada, Prof. Gak ada. Ya? Apapun kita selalu berserah diri kepada Allah SWT. Maka ketika terjadi musibah, salah satu juga amalkan surah Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi dalam doa itu kita minta, ya Rob, janganlah Engkau berikan kami suatu hukuman yang berat di atas kesalahan kami, kelalaian kami, kelupaan kami. Dan jangan Engkau bebankan kepada kami suatu beban yang kami pun tidak sanggup memikulnya, ya Allah. Tolonglah kami, wahai Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan ada satu doa yang diajarkan Nabi ini, Bang Sony. Ya, Nanti bisa diamalkan Bapak Ibu sekalian. Ketika ada musibah, bacalah doa ini. Kita biasanya baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tambahkan satu lafaz doa lagi. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berikanlah aku kebaikan dalam musibah ini. Jadi biar dapat kebaikan. Padahal Dan musibah aja tapi tetap minta dapat kebaikan. diberi Allah kebaikan, Oke. pahala, kesabaran dan sebagainya. Yang menarik di akhir doa itu, wa akhlif li khairam minha. Tolong Engkau gantikan ya Allah sesuatu yang terindah di balik musibah yang terjadi. Masya Allah. Kalau sakit diganti dengan sehat. Kalau kehilangan suami diganti dengan kalau kehilangan istri diganti dengan yang lebih baik. Ya Apa Allah. salahnya kalau ada yang lebih baik? Allah gantikan kesedihan diganti dengan Amin ya keikhlasan. Rabbal Alamin. Semoga Dan Allah sebagainya. kasihkan yang terindah buat kita semua ya. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Prof, terima kasih untuk Ya, jawabannya. baik. Ibu terjawab, Bu? Alhamdulillah. Tepuk tangan sekali lagi untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang aku aja deh mau nanya sama Ustadz Syam, ini penasaran gitu. Tentang apa tuh? Jadi kayak gini loh Ustadz. Ada mungkin beberapa orang gitu ya merasakan juga gitu. Kenapa ya? Jadi kayak seumur hidupnya gitu ya. Dia tuh kayak ditakdirin kayak dapet cobaan yang berat gitu. Kayak gak berhenti-berhenti gitu. Seumur hidupnya. Seumur hidupnya gitu. Cobaannya nggak Gak berhenti-berhenti. berhenti-berhenti. Kenapa kayak bisa kayak gitu? Maksudnya apa sih rahasia Allah kok ada orang yang dikasih kayak gitu kan? Sebenarnya kita juga pengen bahagia. Ya. Kita berhak bahagia, Ya. kita berdoa untuk kita bahagia gitu. Aku mohon penjelasannya Siap. Ustadz. Silakan Ustadz Syam. Terima kasih Mas Sony. Ada nggak orang yang seumur hidupnya dikasih cobaan terus? Jawabannya, ولما تم من حمله شهران على أقوال المشهور المروية توفي بالمدينة أبوه عبد الله. 2 bulan di dalam kandungan emaknya, bapaknya sudah meninggal dunia, lahirnya udah yatim. Usia 6 tahun datang untuk mengunjungi ziarah kubur ayahnya. Pulang dari ziarah kubur ayahnya, pulang bersama ibunya. Di tengah jalan ibunya pun meninggal dunia usia 6 tahun. Subhanallah. Lalu ia pun dirawat oleh kakeknya. Tidak selang berapa lama kakeknya pun meninggal dunia. Dia pun daripada pamannya
pamannya pun meninggalkannya. Punya istri baik, subhanallah, istrinya pun meninggalkannya. Punya 7 orang anak, daripada 3 laki-laki, semua anaknya 3 laki-laki. Meninggal dunia sebelum dia. Siapa dia, Bu? Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam kandungan udah wafat ayahnya. Sedang ziarah kubur ayahnya, pulang dari ziarah kubur diajak sama emaknya untuk pertama kalinya ziarah kubur ayahnya. Meninggal di jalan emaknya, subhanallah. Pulang ke Mekah dalam keadaan yatim piatu, subhanallah. Lalu dapat istri, istrinya pun wafat. Bahkan ada tahun yang disebutkan sebagai tahun kesedihan untuk mengungkapkan kesedihan yang dialami seumur hidupnya. Akhlaknya paling mulia, sholatnya paling khusyuk, wajahnya paling tampan, fisiknya paling sempurna, doanya yang paling makbul, bisa berbicara langsung dengan Allah, udah pernah ke surga, naik ke langit ke-7, ke Sidratil Muntaha, berjumpa dengan Allah, semuanya sudah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ujian hidupnya adalah ujian yang paling berat. Subhanallah. Sakitnya Nabi SAW itu berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali lipat daripada sakitnya orang biasa. Kata Umar bin Khattab ketika memegang kepalanya Nabi ketika sedang sakit, kata Umar bin Khattab, bagaikan memegang bara api, saking panasnya kalau Nabi sedang demam. Maka jangan pernah mengatakan, ya Allah, apa salahku, apa dosaku, subhanallah. Nabi saja yang paling khusyuk sholatnya, tidak pernah ngomongin orang, gak pernah jelek hatinya, diuji hidupnya sama Allah Subhanahu wa taala. Rahasianya apa? Karena engkau akan dipilih menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah info menarik dari Kak Betari. Silakan Kak Betari. Terima kasih Ustadz Syam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Kak. Ibu kok kelihatannya bingung banget dari tadi. Harusnya kan udah cerah, seneng pagi hari ini. Mau ikut ceramah. Kenapa Bu? Ini loh Kak, saya tadi lupa naruh kunci motor di mana ya. Aduh, Saya tuh akhir-akhir ini daya ingat saya tuh udah mulai menurun. aduh Ibu, untung aja Ibu cuma lupa naruh kunci motor. Coba kalau Ibu lupa suami Ibu, aduh astagfirullahalazim. Tenang aja Ibu, aku punya solusinya. Renovit Gold, ini dalam kemasan strip yang ekonomis, mengandung ekstrak huperzin yang bisa meningkatkan fungsi daya ingat otak biar nggak cepat pikun. Suplemen dengan 13 mineral dan 12 vitamin serta 4 zat aktif lainnya untuk menjaga daya tahan tubuh biar nggak gampang sakit. Dan memenuhi kebutuhan mineral dan vitamin di usia senja. Ini Bu, silahkan. Oh, iya ya. Terus manfaatnya apa aja ya Kak? Nah, Renovit Gold ini mengandung L-karnitin Bu yang dapat memelihara metabolisme tubuh sehingga meningkatkan stamina dan mencegah obesitas. Juga mengandung beta-karoten dan lutein yang dapat membantu menjaga kesehatan dan memelihara fungsi penglihatan mata. Nah, dengan jumlah kandungan vitamin dan mineral yang sangat lengkap, Renovit Gold memberikan manfaat menyeluruh dengan harga yang terjangkau. Renovit Gold ada kandungan gulanya nggak Kak? Nah, Renovit Gold tidak mengandung gula Ibu, jadi aman dikonsumsi dan sudah bersertifikasi halal. Nah, nanti Ibu minum 1 cup setiap hari ya Bu setelah makan. Nah, Bu, kalau untuk usia produktif seperti aku nih, aku minum Renovit setiap hari. Kalau aku mau beli di mana ya Kak? Nah, Renovit dan Renovit Gold bisa dibeli di apotek terdekat atau di e-commerce. Nah, buat jamaah yang di rumah nih dan buat yang mau menjalankan ibadah umroh, jangan lupa ya beli Renovit Gold agar badan tetap fit dan bugar serta ibadahnya lancar. Renovit dan Renovit Gold siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Nah, jemaah jangan kemana-mana ya. Setelah yang satu ini kita akan lanjutkan lagi bahasan kita tentang tema Ya Allah cobaan kok nggak ada habisnya. Jadi tetap di Islam itu indah ya. Jamaah-jamaah, alhamdulillah. Minum ya Bu, Renovit Goldnya bagus loh Bu. Iya, makasih Kak.